poin masalah yang bisa kita identifikasi dari skenario sebelumnya. Di mana poin pertama, apakah sistem komunikasi dan koordinasi antar tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut sudah berjalan sesuai standar pelayanan kesehatan. Poin kedua, apakah tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut sudah menerapkan prinsip pelayanan kesehatan berbasis pasien dan keluarga atau patient and family centered care. Poin ketiga, apa dampak sistemik dari tidak konsistennya informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada keluarga pasien. Dan poin keempat, apa urgensi nutrisionis dan tenaga kesehatan lainnya untuk mengetahui kondisi pasien sebelum memberikan meal plan dan atau obat. Poin terakhir yaitu poin kelima, bagaimana komunikasi antar profesi dapat meningkatkan keselamatan pasien. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya pada step 2 yaitu mendefinisikan masalah besar skenario. Pada poin nomor 6 yaitu apa dampak dari pemberian obat tanpa memperhatikan interaksi obat yang berpotensi negatif. Untuk poin pada nomor 7, bagaimana cara memastikan pemberian makanan sesuai kondisi medis dan kemampuan makan pasien. Untuk ke-8 adalah apa risiko yang ditimbulkan dari pemberian obat dan makanan yang tidak sesuai pada pasien hamil dengan komorbiditas atau diabetes, hipertensi, dan disfagia. Itu yang poin ke-9, bagaimana cara farmasis seharusnya menindaklanjuti potensi interaksi obat negatif yang terdapat pada resep pasien. Itu yang ke-10 adalah bagaimana farmasis dapat menyesuaikan bentuk sediaan obat yang diresepkan agar sesuai dengan kondisi pasien dengan gangguan menelan. Sekian selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin melanjutkan untuk nomor 11, bagaimana etika profesional tenaga kesehatan ketika mengetahui adanya potensi bahaya bagi pasien namun tetap melanjutkan tindakan. Nomor 12, apa peran perawat dalam memastikan keamanan pemberian obat jika tidak ada instruksi yang jelas dari dokter yang meresepkan sebelumnya. Nomor 13, apa yang menyebabkan petugas farmasi tetap memberikan obat tersebut padahal mengetahui akan adanya interaksi obat negatif dari obat yang akan diresepkan. Nomor 14, bagaimana seharusnya komunikasi antar profesi dilakukan untuk memastikan kontinuitas dan keamanan pelayanan pasien. Nomor 15, mengapa penting melakukan asesmen menyeluruh termasuk kondisi disfagia sebelum memberikan diet pada pasien. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan petugas. Baik, izin melanjutkan untuk nomor 16, bagaimana prinsip penata laksanaan obat pada pasien dengan komorbid multiple seperti hamil, hipertensi, diabetes, dan disfagia. Untuk nomor 17, bagaimana struktur sistem rujukan atau konsultasi antar profesi seharusnya dilakukan dalam kasus pasien kompleks seperti ini. Untuk nomor 18, bagaimana prosedur yang benar dalam meresepkan obat untuk pasien dengan komorbid dan hamil. Nomor 19, apa risiko interaksi obat pada pasien dengan diabetes, hipertensi, dan vertigo. Untuk nomor 20, bagaimana dokter seharusnya melakukan serah terima informasi saat pergantian shift. Nomor 21, bagaimana fenomena discontinue of care akibat pergantian shift tanpa komunikasi yang baik mempengaruhi kualitas perawatan pasien. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Yang kedua-dua itu adalah bagaimana budaya keselamatan di rumah sakit memengaruhi keputusan tenaga kesehatan untuk mengabaikan prosedur verifikasi obat dan makanan. Dan yang kedua-tiga itu adalah bagaimana gangguan psikomatik dapat terjadi pada pasien seperti Nyonya H yang mengalami stres akibat penyakit kronis dan kurangnya koordinasi antar tenaga medis. Dan yang kedua-empat itu apa dampak dari lack of therapeutic alliance terhadap kondisi psikologis pasien rawat inap seperti Nyonya H. Dan yang kedua-lima itu adalah mengapa petugas farmasi justru tetap memberikan obat meskipun mengetahui adanya pertanda interaksi obat negatif dari obat yang diresepkan. Dan yang kedua enam itu bagaimana peran keluarga dalam menjaga kesejahteraan psikologis dari Nyonya H yang tengah hamil dan mengalami penyakit diabetes maupun hipertensi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya izin melanjutkan. Untuk yang nomor 27, bagaimana seharusnya tim nutrisi melakukan asesmen awal kondisi disfagia sebelum menyusun menu diet? Yang ke-28, apa langkah intervensi yang dapat diambil jika pasien menolak atau sulit menelan makanan yang disajikan? Nomor 29, bagaimana evaluasi efektivitas pemberian diet diabetes hipertensi pada pasien dengan gangguan menelan? Nomor 30, bagaimana penerapan informed consent dan hak pasien dalam situasi seperti ini? Nomor 31, apa metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi faktor risiko internal atau dari sistem rumah sakit dalam kasus ini? Yang ke-32, apa risiko yang dihadapi oleh pasien hamil dengan penyakit kronis jika sistem koordinasi tim medis tidak berjalan dengan baik? Dan yang terakhir, ke-33, apa tanggung jawab profesional perawat dalam memastikan keselamatan pasien dalam situasi seperti kasus Nyonya H? Baik, izin melanjutkan step 5, yaitu merumuskan tujuan belajar. Yang pertama yaitu mengetahui bahwa pentingnya komunikasi interprofesional dalam sistem kesehatan untuk mencegah terjadinya kesalahan medis dan meningkatkan keselamatan pasien. Yang kedua yaitu adalah memahami bahwa prinsip pelayanan kesehatan berbasis pasien dan keluarga, atau yang bisa disebut dengan patient and family centered care, merupakan prinsip yang sangat penting. Bisa dilanjutkan ke rekan saya. Izin melanjutkan. Selanjutnya nomor 3, menyadari bahwa ketidakterpaduan pelayanan dan ketidakpuasan keluarga pasien dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan pasien dan keluarganya terhadap sistem kesehatan dan suatu layanan kesehatan. Yang keempat, mampu berkolaborasi secara efektif dalam tim kesehatan untuk menyusun rencana perawatan yang terintegrasi dan aman. Dan yang kelima, mampu mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menangani potensi interaksi obat yang berbahaya.
Step 5 yaitu merumuskan tujuan belajar. Yang keenam yaitu mampu meningkatkan keterampilan dalam memberikan pendidikan kepada pasien dan keluarga mengenai perawatan dan juga pengobatan. Yang ketujuh, mampu menjelaskan konsep gangguan psikosomatik dan keterkaitannya dengan stres akibat penyakit kronis serta disfungsi sistem layanan kesehatan. Yang ke-8, mampu menganalisis dampak kurangnya koordinasi antar tenaga kesehatan terhadap kondisi psikologis pasien secara holistik. Yang ke-9, mengidentifikasi pentingnya therapeutic alliance dalam perawatan pasien rawat inap serta dampaknya terhadap kepercayaan dan keterlibatan pasien dalam penyembuhan. Step 5 yaitu merumuskan tujuan belajar. Yang keenam yaitu mampu meningkatkan keterampilan dalam memberikan pendidikan kepada pasien dan keluarga mengenai perawatan dan juga pengobatan. Yang ketujuh, mampu menjelaskan konsep gangguan psikosomatik dan keterkaitannya dengan stres akibat penyakit kronis serta disfungsi sistem layanan kesehatan. Yang ke-8, mampu menganalisis dampak kurangnya koordinasi antar tenaga kesehatan terhadap kondisi psikologis pasien secara holistik. Yang ke-9, mengidentifikasi pentingnya therapeutic alliance dalam perawatan pasien rawat inap serta dampaknya terhadap kepercayaan dan keterlibatan pasien dalam penyembuhan. Izin melanjutkan, selanjutnya step 7. Yang pertama yaitu mengenai permasalahan yang dialami Nyonya H menyebabkan ketidakpuasan, di mana terjadi miskomunikasi antara dokter, perawat, farmasis, dan nutrisionis, menyebabkan ketidakpuasan keluarga dan menurunnya kepercayaan pada sistem kesehatan. Untuk mencegah hal ini, perlu diterapkan patient and family centered care demi layanan yang terkoordinasi, transparan, dan responsif. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi antar profesi dan kolaborasi demi pelayanan kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian untuk step 7 lainnya yaitu komunikasi antar profesi yang efektif sangat penting untuk memastikan kontinuitas dan juga keamanan pelayanan pasien dengan beberapa elemen kunci komunikasi yang efektif seperti dokter harus memberikan instruksi yang jelas dan juga lengkap mengenai pengobatan termasuk dosis, cara pemberian dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan di mana informasi ini harus disampaikan dengan jelas saat serah terima tugas kepada perawat pengganti. Kemudian petugas farmasi harus secara proaktif mengkomunikasikan potensi terjadinya interaksi obat kepada dokter dan bukan hanya mencatatnya, serta informasi penting terkait kondisi pasien seperti gangguan menelan harus dikomunikasikan secara efektif kepada semua anggota tim kesehatan termasuk nutrisionis. Izin melanjutkan, selanjutnya ada diperlukan intervensi kolaboratif lintas profesi yang terkoordinasi dengan baik, di mana perawat berperan sebagai penghubung informasi, memastikan keamanan obat dan juga memantau pasien. Selain itu juga ada nutrions yang dapat menyesuaikan diet terkait disfagia dan juga komorbid. Juga ada penting komunikasi yang jelas ke keluarga serta dokumentasi dan juga ada edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan keselamatan pasien dan juga mutu layanan di rumah sakit. Mungkin sekian saja dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin melanjutkan, selanjutnya adalah dampak kurangnya koordinasi antar tenaga kesehatan terhadap kondisi pasien secara holistik. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar profesi dalam pelayanan kesehatan sering menimbulkan tumpang tindih, tindakan yang dapat membahayakan keselamatan pasien. Komunikasi yang tidak efektif ini dapat meningkatkan risiko kesalahan medis, memperpanjang masa perawatan, memicu komplikasi, bahkan meningkatkan angka kematian. Hal ini umumnya terjadi karena pelatihan kolaborasi antar tenaga kesehatan belum optimal. Akibatnya, kualitas pelayanan menurun, potensi kesalahan informasi meningkat, dan kepercayaan serta kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan juga menurun. Sekian dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya izin melanjutkan mengenai inti permasalahan karena komunikasi yang buruk antar tim kesehatan mulai dari dokter, perawat, farmasi, hingga nutrisionis. Ketika satu pihak tidak menyampaikan informasi penting, pasien bisa mendapatkan obat yang berbahaya, diet yang tidak sesuai, dan informasi yang tidak konsen ke keluarga. Hal ini tidak hanya memperburuk kondisi pasien, tapi juga menurunkan kepercayaan keluarga terhadap pelayanan rumah sakit. Untuk mengatasi masalah ini, rumah sakit sebaiknya memperkuat sistem komunikasi internal mereka dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi sehingga setiap anggota tim dapat mengakses data pasien secara real time. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menunjukkan presentasi step 7. Trimester pertama kehamilan sangat akan terhadap efek teratogenik sehingga pemberian obat harus berhati-hati. Obat seperti ACE inhibitor dan beberapa antihipertensi serta antidiabetik harus dihindari. Obat antiviriko juga bisa menimbulkan efek samping jika tidak dipertimbangkan interaksinya. Peran farmasi sangat penting untuk mendeteksi potensi interaksi obat dan dokter perlu terbuka terhadap evaluasi resep. WHO menganjurkan metode SPAR untuk komunikasi efektif antar profesi. Pada kasus Nyonya H, kegagalan serah terima menyebabkan kesalahan pemberian makanan, menegaskan pentingnya kerjasama tim dan komunikasi dalam keselamatan pasien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya izin melanjutkan untuk step 7, yaitu mengenai fondasi utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas, di mana keselamatan pasien adalah fondasi utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penting untuk membangun budaya keselamatan, pelaporan insiden tanpa menyalahkan individu, serta komunikasi lintas profesi dalam pelayanan kesehatan. Hal ini mendorong tenaga kesehatan untuk aktif mendeteksi risiko dan juga tidak pasif dalam mengintervensi situasi klinis yang dapat membahayakan pasien.